Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Blazakia dengan NIM 110 dari Blok 7 Praktikum Komsil. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yakni pembuatan layout pada aplikasi QGIS. Yang pertama kita perlu membuka aplikasi QGIS. Nah, kita buka file acara 7 yang sudah dibuat kemarin. Kemudian setelah ini kita akan berpindah ke layout manager. Nah, kemudian kita dapat membuat layout baru. Tapi karena di sini saya sudah membuat layout kosong, jadi saya lanjutkan ke layout kosong. Nah, di sini layout kosongnya, kita dapat mengatur ukuran kertas, jadi A3 dengan orientationnya landscape. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis batas atau garis bantu pada peta. Nah, karena di sini tidak bisa manual, klik langsung ketemu, langsung jadi. Kita dapat ke guides dulu. Nah, di sini ada horizontal guides dan juga ada vertical guides. Nah, ini nanti diisi dengan batas-batas yang ada. Misal kayak kita buat yang horizontalnya itu 1 atau 2 mm atau 20 mm, 29 meter. Nah, ini nanti kita buat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kotakan pada layout ini dengan cara kita mengeklik ini. Kemudian kita add rectangle. Kita buat kotakan yang ada pada peta. Kemudian kita dapat menambahkan peta ke dalam page sini. Kita dapat klik ini. Kemudian kita dapat membuat kotakan. Kemudian kita dapat mengeklik layer peta ini 2 kali agar item properties di sini terlihat. Nah, kemudian kita dapat menyesuaikan skala. Kemudian kita dapat lock layers agar nanti tidak berubah saat kita mengatur inset. Kita dapat lock layer source. Nah, kita dapat lock di sini. Tapi kalau misalkan lock di sini aja nanti tuh bakal berubah juga kalau misalkan di sini nggak disetting. Jangan lupa kita atur koordinatnya juga. Kita gunakan yang project CRS ini. Jangan lupa untuk mengubah font. Kita cek grid. Sebelum kita beri grid dulu, klik tambah. Ini kita dapat modify grid. Kita ubahnya menjadi cross. CRS-nya kita ubah sesuai koordinat. Oke. Kemudian map unitnya ini nggak usah dirubah. Nah, untuk line style-nya ini menjadi warna merah. Nah, kemudian untuk ini kita buat juga. Ini nggak usah. Oke, decimal kita ubah menjadi decimal with suffix dengan keterangan pada horizontal ini kita jadi vertical descending. Kemudian untuk yang bagian
right-nya ini kita ubah menjadi vertical descending juga. Terus setelah itu kita ubah font-nya menjadi Times New Roman. Dua belas. Oke. Font color-nya hitam. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa juga untuk checklist frame pada item properti sini. Nah, pada frame ini juga ya nggak usah diubah. Dan setelah itu kita dapat memasukkan logo UPN dengan cara kita ke ini dan kita dapat membuat kotakan kecil di sini. Kita dapat ke image source, kemudian kita masukkan logo UPN terbaru. Nah, di sini kita bisa sesuaikan letaknya atau bisa dinaikkan jika ini. Setelah itu kita dapat menuliskan keterangan jurusan di sini dengan klik teks. Kita buat kotakan terlebih dahulu, kemudian kita tulis. Ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran fontnya itu 12. Kemudian di bold, jangan lupa kita buat menjadi center. Ya, kita sesuaikan letak teks. Dan kita akan membuat batas garis di sini dengan klik add polygon, kemudian kita add polyline. Jangan lupa klik shift agar tidak miring garisnya. Kita klik kiri 2 kali dan klik kanan. Nah, kita dapat mengatur atau membuat ulang apabila kurang rapi. Kemudian kita juga dapat memasukkan tulisan keterangan peta, yakni penggunaan lahan dan juga daerahnya. Sama seperti tadi caranya.
Kemudian kita dapat membuat skala. Kemudian kita dapat menambah tulisan skala dan juga scale bar.
Kemudian setelah itu kita dapat menambahkan legenda pada keterangan dengan mengklik ini. Di sini kita juga dapat menghapus atau menghilangkan yang tidak diperlukan. Dengan cara kita dapat mengklik pada bagian ini. Dan kita dapat untuk menyembunyikan, contohnya ini. Dengan kita dapat hapus juga. Kita cek auto update-nya. Nah, ini kita dapat untuk menyembunyikan. Nah, sudah hidden. Kita dapat menghapusnya. Klik minus. Setelah itu kita dapat menyembunyikannya. Oke. Kemudian kita juga dapat menambahkan simbol kontur dengan klik node item, add polyline. Jadi kita dapat menambahkan itu kita dapat mengganti warnanya. Kita dapat copy paste juga.
Kemudian selanjutnya kita dapat menambahkan sumber peta dan juga sistem koordinat peta. Itu caranya sama seperti tadi. Ya, apabila sudah kita dapat balik lagi ke halaman peta untuk menambahkan batas-batas yang ingin digunakan. Nah, di sini kita dapat menambahkan Indonesia Kabupaten dan juga Indonesia Provinsi. Nah, di sini tapi kita lebih utama ke Indonesia Provinsi. Jadi Indonesia Provinsi ini kita dapat ubah warnanya. Kita dapat mengubah fill colornya menjadi putih. Kemudian untuk kecuali yang Sumatera Barat, itu kita beri warna hijau di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita beri warna untuk menjadi pembeda, kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapat zoom out. Nah, di sini untuk peta selain provinsi, kita dapat unchecklist semua. Nah, sudah di unchecklist di sini karena sudah ada apa namanya call out. Nanti kita buat tutorial juga bagaimana membuat call out. Nah, di sini ada polyline untuk laut biru, untuk laut baru. Nah, untuk laut baru ini sendiri, kita dapat membuatnya dengan mengklik layer, kemudian kita dapat create layer, kemudian ke shape file. Nah, kita dapat membuat shape file baru dengan nama laut, kemudian kita ubah geometri type menjadi polygon. Nah, kemudian koordinatnya dapat disesuaikan, name-nya diberi nama keterangan, dan dapat klik OK. Setelah itu dibuat poligonnya dari ujung ke sini, dan juga ke sini, dan layernya di bawah Indonesia Provinsi. Nah, untuk dari call out-nya sendiri itu kita dapat membuat contoh misal kita buat, nah kita klik 2 kali, kita dapat ubah fontnya menjadi Times New Roman. Nah, kemudian di sini dapat ini daerah penelitian. Nah, untuk link layernya ini kita pakainya yang Indonesia Prop. Kemudian frame style ini kita ubah warnanya menjadi kuning untuk sebagai penanda bahwa itu daerah yang kita gunakan gitu. Nah, ini cukup. Kita buat Ctrl Z. Oh, tidak bisa. Nah, untuk menghapus callout yang tidak digunakan, kita dapat klik delete. Nah, kemudian kita dapat kembali ke layout yang baru. Nah, di sini kita perlu menambahkan layer peta baru. Caranya sama seperti menambahkan peta sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita dapat menambahkan grid pada petanya. Kita dapat ke guides. Oh, salah. Kita dapat ke item properties terlebih dahulu. Nah, ini sudah disesuaikan dengan skala yang ada di halaman petanya. Ini kita dapat juga log. Nah, di sini kita dapat menambahkan grids. Kita dapat klik plus, kemudian dapat modify grid.
Kita isi yang cross, kemudian untuk ininya jangan lupa dibuat. So, kita mau buat menjadi 50.000. Kita buat 50.000. Untuk yang peta utamanya juga sama caranya. Nah, ini kita ubah warnanya. Apabila ini terlalu kecil juga kita dapat membuatnya lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian ketebalannya juga dapat disesuaikan. Warnanya kita ubah menjadi warna merah. Oke. Nah, agar grid kelihatan kita jangan lupa klik yang draw koordinat. Nah, di sini desimal kita ubah jadi desimal no with suffix. Kemudian horizontalnya ubah jadi vertical descending. Yang right-nya juga. Nah, kita dapat mengubah fontnya. Nah, caranya sama untuk yang peta utama, kan tadi peta utamanya belum muncul, jadi kita buat juga gridnya. Kita sesuaikan 8 saja. Oke. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk yang peta utamanya juga kita beri grid. Kita modify grid terlebih dahulu. Untuk yang peta utama. Nah, di sini kita belum setting. Jangan lupa kita klik ininya. Nah, karena ada kendala sebelumnya, nah jadi untuk hasilnya seperti ini. Nanti di sini ada gridnya, di sini juga nampak gridnya, di sini ada nama, dan juga hasil insertnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.